yaitu dia punya akal yang cerdas, hati yang bijak, perasaan yang tajam. Saudaraku, kira-kira hari ini masih banyak tidak manusia Pak di sekitar kita yang akalnya cerdas, hatinya bijak, perasaannya tajam? Banyak tidak sekarang Pak? Bukankah kita sudah berada pada fase krisis kemanusiaan? Krisis kemanusiaan. Kenapa? Manusia sendiri sudah tidak mengira dan tidak menghitung dirinya sebagai manusia. Orientasinya tidak lagi menjadikan akalnya pintar, cerdas, hatinya bijak, perasaannya tajam. Hari ini saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa lama pun kita hidup di dunia ini, kalau otak kita tidak semakin cerdas, bisa membedakan benar dan salah, bisa membedakan untung dan rugi, bisa kita membedakan salah dan benarnya, maka otak kita bisa dikatakan tidak cerdas. Hati kita bisa memilih apa yang sesuai untuk kehidupan nurani kita. Semakin kita bertambah tua, nurani kita semakin memilih hal-hal yang berguna dan semakin meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Kenapa? Karena setiap waktu yang tersisa sangat berarti dan bermakna. Perasaan kita, apakah dengan perjalanan waktu kita masih semakin bisa, semakin cerdas untuk memahami apa yang orang rasakan, apa yang orang kehendaki, apa yang orang tidak kehendaki? Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah saudaraku, ketika ajal meninggalkan kita, baru beberapa detik dari kematian kita, apa yang terjadi Pak? Ketika kita mati beberapa detik dari kematian kita, kira-kira apa omongan orang tentang kita Pak? Misalnya beberapa detik dari kita mati, kira-kira apa yang orang bicarakan tentang kita? Jasa kita, kehebatan kita, apa yang orang bicarakan? Semuanya buru-buru ingin mengantarkan kita ke kuburan Pak. Semuanya buru-buru ingin mengantarkan ke kuburan. Sudah disiapkan penggali kuburnya, sudah ada kain kafannya. Ternyata saudaraku, orang yang kita cintai pun tidak ingin bersama kita setelah kita tidak ada. Dan mengapa kita mati-matian untuk hidup yang sebenarnya kita terlalu diinginkan orang ketika kita sudah mati seketika? Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu menjadi orang yang lupa Allah, lalu Allah buat kamu lupa tentang diri kamu. Ya saudaraku, saya ketika melihat emas batangan sebegitu banyak Pak, berapa kilo kemarin Pak emas batangan itu? 47 kilo ya, 74 kilo. Yang terpikir oleh saya, apakah dia bisa makan sekali 5 piring? Bisa dia minum dia sekali 5 gelas? Bisa tidak dia tidur satu malam itu di 10 rumah? Dan kira-kira pernah dia tidak berpikir kalau dia mati berapa yang dia bisa bawa? Sampai hari ini saudaraku, belum ada kain kafan yang ada sakunya. Ingatlah fakta ini, belum ada kain kafan yang ada sakunya, sehingga kau bisa membawa dolarmu, kau bisa membawa dolar Singapura, membawa emas batanganmu, tidak ada. Akhirnya saya bertanya, kira-kira apa lagi yang diingini oleh hidup ini? Ternyata ketika kita tidur malam saja, tidak usah panjang-panjang Pak, pemikiran jauh-jauh. Nanti coba tidur, sebelum tidur pikirkan hal yang sederhana ini saja.
hal yang sederhana ini, sehingga membuat kita itu tidak macam-macam di dunia ini. Sebelum tidur coba pikirkan, sederhana saja, apa itu? Besok pagi siapa yang bangunkan saya? Besok pagi siapa yang akan membangunkan saya? Kalau keluarga saya yang membangunkan saya, berarti saya masih di dunia. Tapi kalau besok pagi yang membangunkan kita karena nakir, bagaimana? Bisa tak disogok malaikatnya Pak dengan emas batangan? Janganlah saya dulu, tunggulah minggu depan. Bisa tak Pak? Atau bisa tak disogok dengan apa tuh Toyota Land Cruiser ya, yang 2 miliar itu? Bisa? Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita pahami hidup ini apa adanya. Kita hidup hanya sekali, hiduplah yang